يا أرحم الراحمين ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku yang beriman, para pecinta ilmu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas rahmat Allah kita bisa kembali menikmati keindahan alam dunia ini, bisa melaksanakan ibadah. Maka haruslah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah. Yang nikmat itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita dambakan syafaatnya nanti di hari kiamat. Semoga kita semuanya termasuk sekelompok kaum yang nanti akan diraih oleh baginda Rasul, diakui menjadi bagian daripada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, para pecinta majelis ta'lim, para pecinta dakwah rahimakumullah, kembali kita akan mengkaji sedikit demi sedikit kitab Nasha'ihul Ibad. Kali ini kita akan membahas satu ungkapan dari seorang hukama, yang ungkapan ini bisa kita jadikan sebagai nasihat dalam kehidupan kita. Mani tasoma bi aklihi dhallat wa man istagna bi malihi qalla wa man azza bi mahlukin dhalla. Ada 3 nasihat dalam ungkapan ini. Semoganya ini bisa menjadi pengetahuan kita, nasihat bagi kita dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Pertama, mani tasoma bi aklihi dhalla. Siapa yang mengandalkan akalnya, niscaya dia akan tersesat. Wa man istagna bimalihi qalla. Siapa yang mengandalkan hartanya, niscaya dia miskin. Wa man azza bimahlukin dhalla. Siapa yang mengandalkan kemuliaan makhluk, niscaya dia akan menjadi hina. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, mani tasoma bi aklihi dhalla. Siapa yang mengandalkan akalnya, niscaya dia akan tersesat. Siapa yang mengedepankan akal semata, maka dia akan tersesat. Di dalam kehidupan beragama kita ada 2 dimensi yang harus kita kedepankan. Pertama akal, yang kedua iman. Kalau akal saja, maka kita akan sulit menelaah iman ini. Sebab tidak semua yang dalam agama Islam ini kita akal-akalin. Kadangkala akal ini harus tahu diri kapan dia bekerja, kapan dia terbatasi bekerjanya. Akal ini harus tahu diri, kalau kita hanya mengedepankan akal saja, kita akan buntu. Maka betul dalam wahyu yang pertama yang baginda Rasul terima, wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ada Iqra, ada bismi rabbika. Iqra ini kan berarti membaca.
Nah, kalau membaca ini artinya yang kita hadapi adalah dimensi akal. Kita membaca alam ini, kita membaca Al-Quran, kita membaca tulisan. Yang kita kedepankan adalah akal. Tetapi bismi rabbika, agar akal ini tidak ngawur, agar akal ini terkendali, maka akal harus dibarengi dengan bismi rabbika, keimanan. Keimanan ya. Sebab kalau akal dia belajar sendiri tanpa ada dukungan iman akan ngawur. Kalau akal ini berjalan sendiri tanpa didampingi iman, dia akan ngawur. Tidak semua yang dalam ajaran Islam ini bisa kita akal-akalin. Satu contoh ya. Baginda Rasulullah SAW, beliau Isra Mi'raj dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah beliau naik ke langit ke-7, sampai ke nembus ke Sidratil Muntaha dalam waktu yang sangat singkat. Rasulullah Isra Mi'raj sampai menembus 3 dimensi alam. Pertama ada alam nasut, alam manusiawi, alam indrawi dari Mekah sampai ke Palestina, itu alam manusia, alam nasut. Dari Masjidil Aqsa Palestina sampai ke Sidratil Muntaha, ini alam malakut, alamnya para malaikat. Manusia nggak akan mampu sampai di sana. Ada Sidratil Muntaha sampai ke Aras, itu namanya alam lahud, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun nggak akan nembus ke sana. Tapi Rasulullah bisa. Bayangkan dari satu perjalanan jauh Isra Mi'raj itu dari Mekah ke Palestina sampai ke Sidratil Muntaha hanya ditempuh dalam waktu yang sangat teramat singkat. Yang seperti nggak bisa diakal-akalin, imanlah yang harus bekerja dalam hal ini. Kalau akal yang kita kedepankan, kita akan buntu. Nggak mungkin, Nabi Muhammad kan manusia biasa. Ya, manusia biasa nggak akan mampu melakukan suatu perjalanan yang begitu jauh dalam waktu yang begitu sangat singkat dan cepat. Ya, imanlah yang harus bekerja dalam hal ini. Imanlah yang kita kedepankan. Kalau kata iman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau iman yang bicara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya akan jadi kenyataan. Jadi menghadapi sesuatu yang tidak masuk akal, akal harus tahu diri. Akal harus tahu diri. Contoh yang kecil lagi ya. Kalau kita lihat anak-anak itu kan, kita akan berpikir ini anak pasti ada ibunya, pasti ada bapaknya. Itu akal berarti yang bekerja. Anak adalah sebab, ibu dan bapak itu adalah yang menyebabkan akibat itu ada. Akibat anak itu ada, pasti ada sebabnya. Ada anak, pasti ada bapaknya, pasti ada ibunya. Itu akal. Tapi kalau iman yang bicara belum tentu. Buktinya Siti Maryam, beliau hamil sampai melahirkan seorang putra, Nabi Allah Isa alaihi salam, tanpa pernah Siti Maryam itu berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Akal akan berkata, gak mungkin seorang perempuan yang belum pernah berhubungan badan dengan laki-laki akan hamil. Bagaimana mungkin akan tumbuh embrio kalau sperma gak bertemu dengan indung telur? Itu akal manusia. Adanya embrio, adanya janin dalam rahim seorang wanita karena ada dua pertemuan benda, yaitu spermatozoa dengan indung telur. Jadilah seorang embrio, seorang anak. Itu akal. Tapi kalau kata iman belum tentu. Yang Allah mau nggak mesti begitu. Buktinya Nabi Isa tumbuh dalam janin seorang wanita mulia Siti Maryam tanpa adanya hubungan badan. Jadi kalau akal yang berbicara, maka dia akan buntu.
Di situ akal harus tahu diri, imanlah yang harus bicara, itu kemauan Allah. Nabi Adam, bapak tidak ada, ibu tidak ada, Allah mau jadi itu. Mau diakal-akal, Nabi Adam itu lahirnya dari siapa? Ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, tapi Allah mau jadi. Dimensi iman yang harus bicara. Akal nggak bakal mampu menerka ke sana. Jadi tidak semua kita harus mengedepankan akal. Rasio itu harus kita kedepankan saat menghadapi teknologi. Tapi kalau menghadapi kekuasaan Allah yang tidak bisa ditembus oleh rasio, maka akal harus tahu diri. Maka kalau manusia hanya menjadikan akal sebagai alat yang utama dalam kehidupannya, maka akal inilah akan menyesatkan. Maka akal ini harus didampingi dengan iman. Kalau iman tidak mendampingi akal, maka akal akan menyesatkan kita. Allah itu tidak ada, ya. Kalau agama-agama yang lain mungkin Tuhannya kelihatan. Ini orang Islam kok Tuhannya nggak kelihatan, nggak masuk akal. Kalau di akal-akal nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal. Makanya betul, Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya, jadi akal ini boleh bekerja, tapi dia harus sampai kepada hati, sampai kepada keimanan. Ya, makanya ada satu ungkapan bahwa yang benar itu cinta itu dari mata turun ke hati, apa dari hati turun ke mata. Mungkin anak-anak remaja kita akan bilang cinta itu ya dari mata turun ke hati. Awalnya memandang, dia terpesona, dia jatuh cinta, muncullah sebuah perasaan yang namanya cinta. Sepintas iya. Tetapi nggak selamanya benar kalau cinta itu berawal dari pandangan mata, dari mata turun ke hati, nggak selamanya benar. Lah buktinya banyak. Kalau memang mata ini segalanya, awal tumbuhnya perasaan cinta, bagaimana mereka saudara kita yang, mohon maaf ya, yang matanya nggak melihat. Mereka yang matanya cacat nggak melihat, tapi dia kemudian menikah, dia merasakan cinta dengan pasangannya, padahal dia belum pernah melihat pasangannya. Lalu bagaimana kita akan cinta kepada Rasulullah sementara kita pun nggak pernah melihat Rasulullah? Bagaimana kita akan mencintai Allah sementara kita nggak melihat Allah? Kalau mata ini merupakan sumber datangnya cinta. Kalau dua mata ini merupakan sumber datangnya rasa cinta, berarti selama ini kita mencintai baginda Nabi, kita bohong. Kenapa? Kita nggak melihat baginda Nabi. Tapi kenapa tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Nabi? Maka mula datangnya bukan dari mata, ya, tapi langsung dari iman kita kepada Allah, iman kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menggunakan akal kan nggak masuk akal. Bagaimana kita akan mencintai orang, ya? Akan mencintai orang yang orangnya belum pernah kita lihat. Ini kan lucu. Bagaimana mungkin kita akan mencintai seseorang yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi entah ternyata kita mencintai baginda Nabi, kita mencintai Rasulullah walaupun kita belum pernah melihat orangnya. Maka yang dikedepankan adalah hati kita, iman kita, bukan akal, bukan rasio. Jadi kalau manusia melulu memperturutkan akalnya, khawatir dia akan tersesat. Khawatir dia akan tersesat karena akal ini hanya melihat hal-hal yang sifatnya terlihat, ya. Yang sifatnya fisik, baru akal ini berpikir. Tapi iman, tapi hati tidak harus memandang fisik, ya.
Buktinya kita nggak pernah melihat Allah, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak melihat baginda Rasul, tapi kita beriman kepada baginda Rasul. Kita belum pernah lihat neraka, belum pernah melihat surga, belum pernah melihat alam barzah bahkan. Tapi kita beriman kepada yang gaib. Mempercayai apa yang belum pernah dilihat oleh mata kita. Ini kan berarti menggunakan ranah iman. Kalau iman yang sudah bicara, akal kita singkirkan terlebih dahulu. Jadi maniktasama bi aklihi dhallah. Siapa yang mengandalkan akalnya, dia akan tersesat. Maka akal harus didampingi dengan iman, agar akal ini tidak liar. Kalau akal ini liar, tidak didampingi oleh iman kita, maka dia cenderung akan menyesatkan manusia. Satu. Yang kedua, wa manistagna bimalihi qalla. Siapa yang mengandalkan hartanya, niscaya dia akan miskin. Kita selalu beranggapan bahwa orang kaya itu adalah orang yang punya mobil mewah. Orang kaya itu orang yang punya rumah megah. Orang kaya adalah orang yang punya jabatan tinggi. Orang kaya adalah orang yang banyak uangnya, banyak duitnya. Itu kebanyakan pemikiran kita orang awam ya. Padahal kalau kita mendekat kepada mereka, kita tanya satu persatu orang yang berharta, kita tanya satu persatu orang yang mobilnya mewah, rumahnya megah, tidak semua mereka merasakan bahagia. Walaupun mungkin secara kasat mata orang melihat dia itu orang yang berlebih dalam harta, tapi belum tentu mereka merasakan bahagia. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi dia karena menderita penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu, oleh dokternya dia nggak boleh makan yang enak-enak, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan sayuran, nggak boleh makan buah ini, nggak boleh makan buah itu. Akhirnya makan pun porsinya sedikit. Dia nggak bisa menikmati hartanya. Masih mending orang yang hidupnya sederhana, rumahnya pun apa adanya, tapi seketika dia makan begitu menikmati nikmatnya. Ketika makan, karena Pak nggak berpenyakit, dia sehat. Jadi sebetulnya kunci daripada kekayaan itu bukan dari harta. Kunci dari orang bisa merasakan bahagia tidak selamanya diukur dengan harta. Karena banyak saudara kita yang berharta, yang dia orang kaya raya, tapi dia sampai matinya nggak menemukan bahagia. Jadi hidupnya hampa. Kita nilai ini orang asik ya, rumahnya megah, mobilnya masya Allah gonta-ganti, di garasinya ada sekian banyak mobil, mau kemana pergi dia tinggal pilih mobil yang mana. Dia mau makan apa bisa di restoran yang mahal, yang bonafit. Mungkin dia bahagia, kata kita. Tapi kata dia belum tentu. Terkadang justru kalau semakin kaya mereka, semakin bingung nih harta mau diapakan. Semakin dia kaya, dia semakin ini harta mau saya kemanakan itu. Harta mau saya apakan itu. Bingung dia. Ya betul, nggak usah bingung-bingung. Kalau dia ingin hartanya abadi, infakkan saja hartanya kepada pondok pesantren, infakkan hartanya kepada masjid-masjid, yayasan Islam, mudah. Disitulah kunci kebahagiaan. Ya mungkin sebagian kita menilai bahwa kita bekerja peras keringat banting tulang agar menjadi orang kaya supaya bahagia, mungkin iya. Tetapi selamanya sekali lagi, tidak harus bahagia itu diukur dengan harta. Ya. Berapa banyak orang yang dia miskin, mungkin dari kacamata orang umum dia miskin, rumahnya reot di pinggir sungai misalkan ya. Tapi kalau dia
bisa menemukan bahagia. Dia nggak punya hutang, dia nggak punya tanggungan, dia makan pun dari hasil yang pas-pasan, tapi dia bisa bahagia, bisa tersenyum, dia bisa tertawa dengan anak istrinya, luar biasa. Daripada yang rumahnya megah, rumahnya mewah, tapi nggak menemukan kebahagiaan, tiap hari bertengkar, anak nggak betah di rumah, hanya dia mencari pelampiasan di luar sana, bapaknya sibuk, ibunya pun sibuk bekerja, pulang malam, pergi pagi pulang malam, anak gak terurus. Anak kemudian hidup dengan pembantu. Akhirnya apa? Anak mencari kesibukan dengan versi dia. Ada yang lari ke minuman keras, ada yang lari ke obat-obatan yang terlarang, ada yang lari ke pelacuran, ada yang lari ke perjudian, berantakan semuanya. Kalau memang dia menata rumah tangganya tanpa dasar iman, tanpa dasar agama, maka kekayaan yang sejati adalah yang tumbuh dari hati. Walaupun dia dalam kondisi tidak punya harta, mungkin dia orang miskin, mungkin dia kekurangan dalam sisi ekonomi, tetapi semua itu bukan suatu rintangan. Ketika Allah memberikan kebahagiaan dalam kondisi yang apapun, dia tetap bahagia. Apalagi kalau dia diberikan oleh Allah badan yang sehat, badan yang fit, tidak berpenyakit, makan apapun insya Allah nikmat. Dimakan bersama keluarga, tertawa bersama, tersenyum bersama, ya. Makan hanya nasi dengan kerupuk misalkan, makan nasi dengan ikan asin saja, ya. Tidak pernah kenal daging misalkan, minumannya juga air putih saja, nggak kenal jus, nggak kenal sirap, tapi bisa tertawa riang bersama-sama, disitulah bahagianya. Tidur kadang hanya beralaskan tikar saja, nggak pernah di spring bed yang empuk, nggak pernah kenal AC, nggak pernah kenal bantal yang empuk, tapi di sanalah dia akan merasakan bahagia. Malah kadang-kadang orang yang tidurnya mewah di spring bed yang empuk, ruangannya ber-AC dingin, tapi nggak menemukan kebahagiaan. Ya memang yang kita inginkan adalah bahagia jiwa, bahagia raga, ya. Artinya kita harus bahagia secara fisik. Harta berlimpah oke, ya. Rumah megah oke, kendaraan mewah oke, tapi hati ini harus merdeka. Hatinya harus bahagia agar bisa menikmati kehidupan ini dengan bahagia. Tetapi sekali lagi, harta ini bukanlah kunci segala-galanya orang bisa meraih kebahagiaan. Memang uang adalah tempat kita mencari bahagia, betul. Semuanya segalanya butuh uang, betul. Tapi tidak segalanya harus diukur dengan uang. Kebahagiaan tidak harus dibeli dengan uang, ya. Keceriaan hati, ketenangan batin tidak harus diukur dengan harta. Kuncinya adalah kita beriman kepada Allah, kita menghidupkan agama dalam kehidupan sehari-hari, di sana kita akan menemukan kebahagiaan. Yang terakhir, man azza bi mahlukin dhalla. Siapa yang mengandalkan kemuliaan makhluk, niscaya dia menjadi hina. Ya. Semulianya makhluk tuh memiliki apa sih? Ya. Karena Allah itu maha mulia, yang memiliki kemuliaan cuma satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengharapkan kemuliaan, ya kemuliaan yang datangnya dari Allah. Jangan pernah kita mengharapkan dimuliakan orang, nggak ada manfaatnya. Ya, satu dunia orang memuliakan kita, tapi Allah merendahkan kita, tetap aja kita jadi orang yang hina. Sebaliknya, satu dunia orang merendahkan kita, tapi kalau Allah memuliakan kita, kita akan tetap menjadi orang yang mulia. Jadi mengharapkan kemuliaan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita mengharapkan kita dimuliakan orang, percuma. Ya. Ngapain kita minta dihormati orang? Buat apa kita mengharapkan dimuliakan oleh orang? Buat apa? Ya. Semua itu seperti pasir yang terguyur air, akan hilang dengan mudah.
Tetapi yang kita harapkan adalah kemuliaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, cara bagaimana agar kita menjadi orang yang mulia? Ya adalah dengan kita bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia dalam pandangan Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Meraih kemuliaan bukan dengan harta, meraih kemuliaan bukan dengan jabatan, tapi meraih kemuliaan adalah dengan takwa. Di sini nilai keadilan Allah. Allah tidak memandang harta kita. Allah nggak memandang jabatan kita. Bahkan Allah nggak memandang rupa tubuh kita, rupa wajah kita. Yang Allah lihat adalah amal dan perbuatan kita, yakni ketakwaan. Jadi takwa ini merupakan barometer, standar penilaian Allah terhadap makhluk-makhluknya, yakni manusia ini. Bayangkan kalau Allah mengatakan bahwa orang yang mulia adalah orang yang berharta, kasihan dong yang miskin. Orang yang mulia adalah orang yang berilmu, kasihan dong orang-orang yang awam. Orang yang mulia adalah orang yang berjabatan tinggi, kasihan dong orang yang rakyat jelata. Tapi Allah membuat satu penilaian yang khusus, yakni takwa. Kalau sudah takwa, artinya siapapun ingin mulia, itulah caranya. Orang kaya ingin mulia dalam pandangan Allah, ya bertakwa. Orang miskin ingin mulia dalam pandangan Allah, ya bertakwa. Pejabat tinggi ingin mulia dalam pandangan Allah, ya harus bertakwa. Rakyat kecil ingin mulia dalam pandangan Allah, ya bertakwa. Dengan takwa semuanya akan menjadi mulia. Ya. Orang kaya akan mulia, orang miskin pun bisa mulia, pejabat tinggi bisa mulia, rakyat pun bisa mulia kalau dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau takwa ini adalah standar khusus untuk menentukan siapa di antara manusia yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, orang yang bertakwa adalah orang yang mulia dalam pandangan Allah, sementara orang yang tidak bertakwa, orang yang durhaka kepada Allah, mereka lah orang yang hina. Kalau sudah kita dimuliakan oleh Allah, satu dunia orang akan merendahkan kita, tetap kita akan menjadi orang yang mulia. Emas biarpun dia ditenggelamkan di lumpur yang dalam sekalipun, emas biarpun kita tenggelamkan di kotoran yang hina sekalipun, diangkat ia tetap emas. Emas nggak akan berubah menjadi batu walaupun ditanam di satu lumpur yang begitu dalam. Artinya apa? Orang yang bertakwa selamanya akan mulia walaupun satu dunia mungkin merendahkan dia. Sebaliknya, orang yang sudah direndahkan oleh Allah, maka biarpun dia dipuja-puja oleh orang, ya, dipuji-puji oleh orang, dimuliakan oleh orang sedunia, tetaplah dia menjadi orang yang hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.